melanjutkan diskusi kita. Ketika Yogyakarta dibombardir oleh Belanda dan Bukit Tinggi sebagai ibu kota bayangan juga dibombardir oleh Belanda pada pagi itu, dan Soekarno-Hatta memberikan mandat ke Safruddin ke Bukit Tinggi, begitupun ke India, ke Sudarsono dan Maramis. Namun mandat ini tidak pernah sampai ke Safruddin ataupun ke Maramis. Apa penyebabnya mungkin sampai sekarang masih misteri. Apa di saat itu seluruh alat perhubungan, alat komunikasi sudah dikuasai Belanda atau bagaimana, kita masih misteri sampai sekarang. Di Bukit Tinggi, di istana wakil presiden itu, di gedung Viarga itu, di depan jam gadang Bukit Tinggi itu, Mr. Safruddin sebagai Menteri Kemakmuran, mereka bertemu di itu. Mereka bertemu. Ada Muhammad Hasan, ada Kolonel Hidayat, ada Lukman Hakim, ada siapa lagi, Umar Said atau Muhammad Nasrun, untuk berdiskusi apa harus tindakan yang kita buat. Dalam berita informasi dari radio atau dari radio perhubungan mengatakan bahwa Yogyakarta sudah diduduki oleh Belanda, dan jelas hal itu kabar tentang Soekarno atau apa belum diketahui. Berbagai surat perintah atau informasi dari penugasan dari Yogyakarta belum ada, sehingga pejabat-pejabat kita ini, pahlawan-pahlawan kita yang di Bukit Tinggi ini mengira-ngira bahwa kita harus mendirikan pemerintahan darurat. Sebab jika sebuah negara tanpa ada pemerintahan itu akan batal jadi sebuah negara. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, bahwa sebuah syarat negara itu pertama adalah ada wilayah, ada rakyatnya, masyarakat, dan ketika ada pemimpin atau presiden, itu adalah sah sebuah negara. Dan persyaratan lain sebagai pendukung adalah pengakuan dari pihak internasional. Itulah yang diupayakan oleh pahlawan kita ini, sehingga di pagi itu di istana wakil presiden itu pusat pelandangan layang dan jatuh bom, sehingga dalam perundingan itu belum membuahkan hasil putusan, sehingga mereka bubar saat itu. Belum jadi hasil rapatnya, belum selesai, dan pesawat pun di atas udara sudah merang-rang, sudah meluncurkan membombardir, sehingga untuk sementara rapat itu dihentikan, diundur, dan dilanjutkan pada sore harinya. Pada sore hari di rumah Kolonel Hidayat atau di rumah Muhammad Hasan. Rumah Muhammad Hasan itu seperti yang kita ketahui ada di Museum Tridharma sekarang itu, di depan Naresiano. Seberang jalannya ada Jepang, seberang jalannya itu ada Museum Tridharma. Dekat situlah lokasi rumah Muhammad Hasan. Di situ dapat dilakukan. Di atasnya ada rumah tinggal, ada sebuah rumah tinggal. Sekarang berapa tahun yang lalu saya ke sana, masih belum dihuni. Itu rumah Kolonel Hidayat di atas museum itu, di atas. Maka kesepakatan di pagi itu, di sore itu adalah mereka
berencana atau berikhtiar mendirikan sebuah pemerintahan Garuda Republik Indonesia. Maka di saat itu maka ditunjuklah beberapa ketua, tapi belum diputuskan secara resmi. Dan lalu setelah rapat di sana selesai, maka diputuskan bahwa pejabat pemerintah ini harus mengungsi. Maka dipilihlah tempat di sana itu di Halaban. Sebab di sana sebelumnya ada base camp, base Auri, dan juga ada bekas bekas pabrik teh Belanda di atas Gunung Sagu itu, di Kayuwangi namanya. Dari perjalanan di pasar Anglawi Halaban itu terus ke sana ada sekitar 2 atau 3 kilo lah, 3 atau 4 kilo sampai ke sudah di pundak Gunung Sagu itu di sana. Sehingga ketika maka hal-hal itu dan rakyat pun diperintahkan untuk diungsikan ke luar kota, sehingga kota itu Bukit Tinggi itu dikosongkan. Sebelum meninggalkan Bukit Tinggi maka dibumi hanguskan. Jadi sebelum Belanda menyerang Bukit Tinggi pada 10 harinya 18 Desember itu anak-anak sekolah di Bukit Tinggi itu, di Gadut sekarang ada monumen itu patung Afro Hanson. Di sana masyarakat sudah menunggu kabarnya Soekarno akan datang. Jadi dia di India, sebelum ke India, jadi dia singgah dulu di Bukit Tinggi. Tapi pada hari itu, siang itu 18 Desember itu tidak ada pesawat datang. Ketika malam harinya datanglah pesawat mengelilingi Bukit Tinggi, mengelilingi Gadut, Bukit Tinggi itu. Orang sangka itu pesawat Soekarno datang. Maka pada malam hari itu dicarilah mobil jeep, mobil untuk penerangan bandara itu di Gadut itu, penerangan untuk supaya pesawat itu bisa mendarat. Ternyata waktu itu pesawat itu tidak mendarat di saat itu. Jadi masyarakat pun bertanya kenapa tidak mendarat. Maka besok paginya Bukit Tinggi itu diduduki, dibombardir oleh Belanda. Ada berapa tempat, misalnya di SMP 2 sekarang itu dibombardir, di bekas Bendara Gadut itu dibombardir, di bekas Jembatan itu, bekas Tanah Kusir itu dibombardir semuanya. Namun sebelum diungsikan beberapa hal yang perlu diselamatkan. Sebab di Bukit Tinggi itu ada 4 buah radio perhubungan satu. Radio perhubungan ini radio sender. Salah satu adanya, satu lagi radio PTT. Radio itu sekarang jadi cikal bakal radio RRI. Jadi radio perhubungan itu radio PHB. Bukit Tinggi itu waktu itu ada 3. Pertama dipimpin oleh Dikta Mibi. Kodenya radio PHB Udu. Jadi radio inilah yang suatu nanti yang akan menemani Safruddin. Kemana Safruddin melakukan mobil pemerintahan PDRI ini,
maka kesanalah radio PHB Udo ini yang dipimpin Dik Tamimi ini melayani Sapudin. Yang kedua, sebuah radio yang dipimpin oleh Lukuhai. Ketika dari Bukit Tinggi diusikan tujuan ke halaman, namun di perjalanan di dekat Basu bertemulah dengan rombongan Belanda. Sebelum Belanda mengetahui, maka radio ini kan dimusnahkan secepatnya supaya tidak sampai ke tangan Belanda, maka dimusnahkan. Jadi sebelum sampai Belanda menemukan peradaban, radio PHB ini dimusnahkan. Yang ketiga ada lagi sebuah radio yang dipimpin oleh Muhammad Jakob. Dia sudah melaksanakan undang dari Auri. Ini biar kita dari Auri. Mereka radio PHB ini yang dibawa Muhammad Jakob ini dibawa ke Halaban. Namun di Halaban ternyata rombongan Mr. Sapudin sudah berangkat. Nanti tentang keberangkatannya kita diskusikan di video selanjutnya. Karena sudah berangkat Sapudin, maka radio ini dibawa oleh Muhammad Jakob ini ke Piobang, terus ke Kota Tinggi yang menemani Muhammad Rashid. Di sana ada 2 orang menteri, ada Muhammad Rashid itu ada Stompul sebagai Menteri Pertahanan Umum dan Muhammad Rashid sebagai Gubernur Sumatera Tengah dan sekaligus Menteri Sosial dan berbagai menteri lain yang dirangkapnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah radio PTT. Dia radio PTT ini agak besar, beratnya ada ratusan kilo berat. Radio PTT ini radio YBC 6. Sebenarnya ini dipimpin oleh Arya Dinata dan juga dibawa ke Halaban. Namun di Halaban sudah ada, maksudnya rombongan-rombongan di Halaban sudah berangkat, maka radio PTT ini teruskan dibawa ke Lintang. Pertama kita di Bauding. Bauding ini karena sekarang teman-teman melihat antara Halaban dan Lintang di Bauding kita. Dan lanjut radio ini teruskan ke Balai Tengah di belakang pasar Lintau itu, terus ke Lari Aye. Di situ lama, ada 3 bulan. Jadi radio aktif itu yang paling berperan dalam di daerah kita ini ada 3 itu. Pertama radio PHB Udo yang dipimpin oleh Dik Tamimi menemani Mr. Sapudin. Yang kedua radio PHB Auri kodenya ZZ dipimpin oleh Muhammad Jakob, itu menemani Muhammad Rashid di Kota Tinggi. Jadi radio dan selanjutnya radio PTT YBC 6 ini jangkauannya luas. Jadi radio PHB yang di Kota Tinggi dilangsungkannya ke radio PTT 6. Dari PTT 6 ini bisa ke India. Ataupun radio dari PHB Audo yang menemani Mr. Sapudin dihubungkan ke radio PTT YBC 6 ini, nanti bisa ke India atau ke sukses di Amerika di bagian markas PBB dan kota PBB sana.
radio-radio itu diungsikan dan pejabat-pejabat PDRI malam hari itu juga 19 Desember itu mengungsi ke halaman. Mereka berangkat sudah malam, berangkat sekitar 9 atau jam 10 malam. Jadi ketika dari Bukit Tinggi itu melewati jalan sudah sesak. Sebab warga sudah beramai-ramai mengungsi ke berbagai daerah. Ada yang ke bagian ke Kamang sana, ada yang mengungsi terus ke Palupuh, dari Palupuh terus ke Pagades, terus ke Gorontalo juga ada. Ada yang mengungsi terus ke Pekumbu, terus nanti ada yang singgah di mengungsi ke Batu Hampar atau di Durian Gadang, situ juga banyak. Jadi banyak mengungsi. Dan selanjutnya malam itu ketika Safrudin dan rombongan dipecah-pecah karena berbagai kebutuhan mobilitas transportasi belum mencukupi. Ada rombongan Safrudin, ada rombongan Muhammad Hasan. Nanti mereka tibanya di Halaban. Mereka tiba di Halaban dan terus ke Kayuan. Sebelum nanti kita bahas di video khusus tentang Halaban. Namun kita sebelum di Bukit Tinggi ini kita uraikan satu lagi bahwa segala sesuatunya diungsikan di Bukit Tinggi. Salah satu yang diungsikan ke Bukit Tinggi pertama radio yang sangat penting itu di zaman itu, radio perhubungan untuk komunikasi. Yang kedua diungsikan adalah istilahnya emas hitam. Sebab di zaman itu berbagai daerah di pedalaman Sumatera ini banyak menumbuhkan tanaman, maksudnya tanaman candu gitu. Jadi tanaman itu digunakan untuk hasil perak. Maksudnya untuk akomodasi untuk kebutuhan militer, termasuk kebutuhan transportasi atau apa. Jadi alat itu tuh kebutuhan candu itu dijual ke pasar gelap di Singapura. Jadi dengan penjualan itu kita bisa membeli senjata atau kebutuhan untuk perjuangan di Republik. Itu salah satu sejarah atau masa lalu bahwa perjalanan bangsa ini dibiayai salah satunya dengan penjualan candu. Dan candu itu diungsikan ke Bukit Luncung namanya. Bukit Luncung itu daerahnya ada di Sitanang, Kabupaten Rambota, Kecamatan Lare Sagu Halaban sekarang. Di sana ada Bukit Luncung, di nama daerahnya ke sana Padang Mangkuk. Demikian kita lanjut ke bagaimana pertemuan atau perjalanan atau peristiwa PDRI Safrudin dan kawan-kawan di Halaban.